Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu untuk kami, di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Ayat 33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Tema kita pada pagi hari ini yaitu melayani Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada 24 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sehari setelah melantik dan memperkenalkan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, kemudian mengadakan rapat Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, dan pada waktu mengadakan rapat kabinet tersebut, Presiden Jokowi sekali lagi menegaskan apa yang telah disampaikan sehari sebelumnya ketika dia memanggil nama-nama para menteri. Yang disampaikan dalam arahannya adalah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyatakan bahwa tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan visi misi wakil presiden. Hal ini menegaskan bahwa presiden hanya ingin satu visi dan juga misi untuk mencapai pembangunan nasional yang sinergi satu dengan yang lainnya. Untuk itu, di dalam membangun perlu sebuah keharmonisan bagi bangsa yang sangat besar ini. Demikian juga dalam kesinambungan pembangunan itu, maka dibutuhkan satu visi dan misi yang sangat jelas, yang sangat fokus. Hanya satu visi dan misi, yaitu visi misi presiden dan wakil presiden. Dalam arah itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini juga memberikan sebuah penekanan bagi saudara dan saya tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, betapa Tuhan ingin bahwa hanya ada satu visi dan misi yang harus kita sebagai umat manusia kerjakan. Visi misi Tuhan itu amat sangat penting bagi saudara dan saya. Visi misi Tuhan itu juga yang sedang diterjemahkan kepada para murid Tuhan Yesus pada waktu itu, yang juga tidak mengerti tentang maksud, tujuan, visi dan misi Tuhan Yesus. Sehingga pada bagian yang kita baca pada pagi hari ini, ada terjemahan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus harus mengajarkan kepada para muridnya. Di minggu yang lalu kita belajar dari pasal yang ke-8, bagaimana Tuhan Yesus menanyakan tentang siapa dirinya,
siapa dia yang kamu ketahui dari orang, dan juga siapa dia menurut pandanganmu sendiri. Dan hari ini di pasal 9 ini ditegaskan kembali, Tuhan ingin jika kita sudah mengetahui, kita sudah memahami, kita sudah mengakui dan mempunyai komitmen sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan, maka kita juga harus tahu apa tujuan, apa visi, apa misi Tuhan yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itu berarti Bapak Saudara, mengapa begitu penting Tuhan Yesus menekankan tentang tujuannya, kebenaran apa yang harus dimengerti oleh para murid. Saudara, Tuhan Yesus memberikan penekanan karena para murid tidak mengerti tentang apa yang dia sedang ajarkan. Sehingga Tuhan Yesus merasa sangat penting untuk mengajarkan kepada para murid. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada saat itu para murid tidak memfokuskan diri mereka kepada tujuan Tuhan, visi dan misinya Tuhan, tetapi mereka hanya memikirkan apa yang ada di dalam pikiran mereka, yaitu hasrat untuk menjadi yang terbesar, menjadi yang lebih besar daripada yang lain. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Para murid hanya memikirkan tentang diri mereka sendiri, tetapi mereka lupa tentang tujuan mulia, yaitu tujuan Tuhan yang harus mereka kerjakan sebagai murid-murid yang telah dipilih, dipanggil dan ditetapkan untuk melakukan kehendaknya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian ini kita melihat satu pemikiran besar, yaitu Yesus mengajarkan para muridnya karena mereka tidak mengerti tentang anak manusia yang akan menyerahkan dirinya, mati dan bangkit. Sebab itu, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Sehingga barang siapa menyambut Yesus, ia menyambut Dia yang mengutus Yesus. Untuk itu, apa yang dapat kita pahami dan pelajari dari bagian ini? Yang pertama, ketika kita melayani Yesus dan kehendaknya, kita melayani Yesus dan kehendaknya karena Yesus telah memberikan teladan yang sempurna ketika dia menyerahkan hidupnya, mati, tetapi juga dia bangkit sebagai pribadi yang memberikan pengharapan bagi kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus memberikan hidup secara total bagi saudara dan saya. Dia telah memberikan teladan yang sempurna, mati dan bangkit. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para murid, inilah tujuan Dia datang ke dalam dunia. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya manusia itu dihancurkan, menyimpang, tujuannya menyimpang dari tujuannya Tuhan. Maka Tuhan memberikan Injil yang pertama atau proto-evangelium, bahwa Dia Yesus dari keturunan perempuan itu akan lahir seorang keturunan yang akan meremukkan kepala dari si ular ini. Dan pada waktu kita membaca bagian ini, Tuhan Yesus sedang mengarahkan pengajarannya kepada para murid dan kita semua pada saat ini, bahwa Dia sedang melakukan kehendak Bapa yang sempurna. Dia datang untuk melakukan kehendak Bapa, mati dan bangkit agar kita memiliki pengharapan dan juga pemurnian dari semua kesalahan kita. Di dalam Markus pasal 10, satu pasal sesudah pasal 9 ini ayat 45 dikatakan bahwa karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu berarti memang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, Yesus datang memberikan teladan yang sempurna, mati dan bangkit, memberikan nyawanya bagi tebusan bagi kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 3, Ia menerangkan kepada para mereka yang menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu Ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Saudara,
Berita ini sangat jelas sekali bahwa Yesus Kristus harus mati dan pasti bangkit. Apa yang dapat kita pelajari dari kematian dan kebangkitan Kristus? Hal apa yang begitu penting Bapak Ibu Saudara? Keunikan apa yang terkandung dari kematian dan kebangkitan Kristus sebagai satu bentuk teladan yang sempurna? Yang pertama Bapak Ibu, mati dan bangkit adalah penggenapan dari nubuatan. Seperti yang saya sudah katakan di depan tadi. Ketika Injil yang pertama, proto-evangelium itu disampaikan bahwa keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepala dari si ular ini. Menyatakan bahwa kuasa iblis akan dihancurkan. Yesus Kristus datang untuk menyatakan bahwa Dia adalah yang dinubuatkan untuk mematahkan kuasa dosa. Dia adalah yang telah dijanjikan, yang telah dinubuatkan, dan sekarang Dia datang untuk menggenapinya. Bapak Saudara, sungguh indah ketika kita baca dari bagian-bagian perjanjian lama yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus yang harus mati, yang pasti mati, dan juga pasti bangkit. Kalau kita baca dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 11 dan juga pasal 22 dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 32, kita melihat bagaimana Alkitab memberikan pengertian dan juga nubuatan tentang datangnya, hadirnya Yesus Kristus untuk menjadi korban yang sempurna bagi penebusan, untuk menggantikan manusia yang berdosa yang harusnya terhukum tetapi dibebaskan karena korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Tetapi tidak sampai di situ saja. Dia bangkit menunjukkan bagi saudara bahwa Dia sungguh-sungguh yang awal, yang paling pertama dibangkitkan dari yang lain, untuk menunjukkan bahwa Dia punya kuasa. Maut tidak punya kuasa untuk membelenggu atau menahan Yesus Kristus tetap dalam kematiannya. Tetapi Dia sungguh-sungguh bangkit, menandakan bahwa kematian, bahwa maut itu tidak bisa menguasainya. Sehingga Alkitab mencatat bahwa, hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Di sini sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, bahwa Yesus Kristus itu harus mati. Tetapi Dia juga pasti bangkit, menunjukkan bahwa Dia adalah korban yang sempurna, yang telah dinubuatkan, dan Dia adalah yang sulung yang telah bangkit, seperti yang telah diberitakan oleh para nabi sebelumnya. Saudara, begitu unik sekali Bapak Ibu Saudara, sehingga di sini kita sangat bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, bahkan Dia telah memikirkan saudara dan saya jauh sebelum segala sesuatu itu ada. Dia yang merencanakan segala sesuatu yang mulia bagi saudara dan saya, agar kita semua dibebaskan dari kutuk dosa. Di sini Tuhan Yesus sekali lagi menunjukkan kasih-Nya, betapa pengorbanannya, cintanya yang begitu mulia, agung sekali. Dia datang untuk menggenapinya. Aku datang untuk menggenapi janjiku bagimu. Saudara, dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 mencatat, betapa lebihnya darah Yesus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan kita, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Allah ingin kita disucikan, sehingga Dia rela memberikan dirinya di salib agar kita ditebus dari segala pelanggaran dosa kita, sehingga kita dibersihkan dari segenap kesalahan dan juga kegagalan kita. Sehingga mungkin kita akan bertanya begini, pantaskah Yesus menjadi juru selamat kita? Bapak Saudara, coba kita pikirkan sekali lagi. Pantaskah Yesus Kristus menjadi juru selamat kita?
mungkin kita akan berkata lebih daripada pantas, bahkan sangat sempurna. Tapi Bapak Saudara, ini pertanyaan yang salah, wrong question, atau pertanyaan yang salah. Pertanyaannya bukan apakah Yesus pantas atau tidak untuk menjadi juru selamat saya. Tetapi justru yang harusnya kita pertanyakan adalah, pantaskah kita menerima anugerah keselamatan itu, Bapak Ibu? Kita hanyalah manusia yang berdosa, tetapi Allah begitu mengasihi kita. Kita hanyalah manusia yang gagal dalam banyak hal. Tetapi Allah mau datang dan mau memberkati dan menerima saudara dan juga saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita terbuka. Mari dengarkanlah dan camkanlah perkataan ini, bahwa anak manusia akan diserahkan untuk manusia yang berdosa. Tetapi untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat satu pertanyaan yang saya katakan tadi. Pantaskah kita menerima keselamatan ini? Saudara, Yesus telah memberikan dirinya yang sempurna, menandakan bahwa dia datang menepati janji yang telah dinubuatkan. Ini keunikan pertama dari kesempurnaan Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Yang kedua Bapak Saudara, mati dan bangkit menunjukkan ia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati Bapak Ibu Saudara. Itu berarti Bapak Saudara, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 mencatat bahwa Yesus Kristus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 14 ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Itu berarti Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita beriman kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sehingga Bapak Saudara, ketika kita melayani Yesus dan kehendaknya, itu berarti kita melayani Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sehingga kita patut bersyukur bahwa kita punya Allah yang sungguh-sungguh hidup, yang telah memberikan dirinya bagi saudara dan juga saya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dengan demikian, benar kata Yesus, akulah kebangkitan dan juga hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun ia sudah mati. Yohanes pasal 14 ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun pasti hidup. Itu berarti Bapak Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika Tuhan Yesus menolong saudara dan saya, kita harus percaya bahwa dalam kematian dan kebangkitannya ada kepastian terhadap jaminan keselamatan kita. Tetapi juga ada kekuatan bagi kita bahwa kita pasti dipulihkan dari semua kegagalan karena dosa kita. Karena dengan matinya dia telah mematahkan kuasa maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi. Untuk itu saudara, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 mencatat bahwa, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Oh saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita harus bersyukur lewat bagian firman Tuhan ini, karena sekali lagi kita diberikan kekuatan bahwa tidak ada satupun dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sehingga benar kata firman Tuhan yang tadi, yang kita baca yang 11 ayat 25. Yesus Kristus berkata, akulah kebangkitan, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup meskipun ia sudah mati. Sehingga di sini kita percaya bahwa kuasa maut telah ditelan oleh kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pengajaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus sangat penting. Karena di sini kita melihat, kalau kita baca dalam pasal 12 ayat 8 sampai ayat 27 dari Injil Markus,
Situ kita bertemu dengan orang-orang Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menghardik mereka dan berkata bahwa engkau adalah orang-orang yang sesat. Tidak tahukah kamu, sama seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab, bahwa ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, ketika semak duri itu terbakar, malaikat Tuhan berkata kepada Musa bahwa aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan juga Allah Yakub. Ini menandakan bahwa ia bukan Allah yang mati, melainkan Allah orang yang hidup. Ia adalah Allah yang hidup, selalu ada dalam seluruh sejarah kehidupan manusia. Dia adalah penyebab utama, kausa prima di dalam kehidupan kita manusia. Sehingga kita patut bersyukur, saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena dia teladan yang sempurna, mati dan bangkit, memberikan kita pengharapan dan juga pemurnian hidup, keselamatan dari dosa. Yang kedua, di dalam melayani Kristus dan kehendaknya, yang kedua yang harus kita lakukan adalah penyerahan hidup total pada pimpinan Tuhan. Bapak saudara, kalau kita membaca bagian ini, ada istilah yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terdahulu diterjemahkan dengan yang pertama, yang terpenting, apa yang terpenting, apa yang terdahulu. Tetapi di verse dengan yang terakhir, yang paling rendah sampai ke ujung bumi, bahkan diterjemahkan yang paling ujung sekali, bahkan yang paling akhir dari semuanya. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara yang Tuhan Yesus, apa artinya? Artinya ada penyerahan hidup total harusnya dalam kehidupan kita kepada Yesus. Kita harus menganggap Yesus yang terutama, tujuannya yang terpenting yang harus kita ikuti. Dan diri kita serta tujuan kita harus yang paling terakhir, yang paling rendah dari semuanya. Untuk itu kita belajar Bapak Ibu Saudara dari pasal 10. Ketika Petrus berkata dalam Injil Markus ini bahwa kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Ya Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya atau anaknya dan ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Untuk itu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat dalam penjelasan ini bahwa Tuhan ingin menegaskan sekali lagi kepada saudara dan saya. Meskipun sulit, tetapi jika kita menyerahkan diri, Allah menjanjikan bahwa Dia akan memberikan upah kesetiaan bagi setiap kita, meskipun Bapak Ibu di sana ada penegasan, meskipun ada penganiayaan bagi kita. Tetapi ingatlah, ada hidup kekal yang akan kita terima. Sehingga kalau kita coba baca lagi di pasal 14 ayat 27 sampai 34, di sana masih bercerita tentang Petrus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan ditangkap. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Ayat 29, Petrus menjawab dengan sangat tegas, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Tetapi ayat 30, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, apakah ini akhir dari kisah Petrus yang kita sedang bicarakan tentang penyerahan hidup total pada pimpinan Tuhan? Saudara, kalau kita baca dan kita telusuri, Tuhan belum selesai dengan Petrus. Tuhan belum selesai. Pada waktu Yesus Kristus dibangkitkan, dalam terang Injil Yohanes kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat kembali Petrus dan mendorongnya
untuk melayani Tuhan dengan setia. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan bertemu dengan para murid. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar," jawab Petrus kepadanya. "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, yang ketiga kali Tuhan Yesus bertanya lagi kepada Petrus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara, seringkali orang membaca dan merenungkan bagian yang kita baca tadi dengan lebih menekankan tentang apa jawab Petrus, apa kata yang dipakai oleh Petrus, apakah itu agape atau filia. Tetapi penekanan yang ingin saya sampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan di situ. Tetapi penekanan utamanya dalam bagian ini, apapun yang dijawab oleh Petrus, keinginan Tuhan satu-satunya adalah ikutlah aku. Ikutlah aku. Karena Tuhan ingin, tujuan Tuhan bagi Petrus adalah supaya Petrus, saudara dan saya mengikut dia. Saat kita mengikutinya, maka kita dapat mengasihinya dengan benar dan mengasihi segala-galanya dengan benar. Jadi Bapak Saudara, bukan apa kata yang dipakai oleh Petrus yang perlu kita pikirkan, tetapi perkataan terakhir dari Tuhan Yesus kepada Petrus, "Ikutlah aku." Karena itulah tujuan utama. Tuhan mau Petrus, saudara dan saya mengikut dia. Dan ketika kita mengikuti dia, mengikuti Yesus, kita akan mengasihi dia dengan benar dan juga mengasihi segala-galanya dengan benar. Saudara, penyesalan dan pertobatan Petrus apakah sudah berakhir kisahnya? Belum, saudara. Saya ingin menyambungnya. Penyesalan pertobatan Petrus luar biasa ditandai dengan ketika dia menangis dengan pertanyaan Tuhan Yesus itu. Tetapi dia memberikan diri sampai habis ketika dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dalam sebuah naskah apokrifa Perjanjian Baru yang diberi nama Act of Peter, menuliskan tentang sebuah catatan sejarah tentang bagaimana ketika penganiayaan yang kejam terjadi di kota Roma. Ketika orang-orang Kristen mulai dianiaya di kota Roma, jemaat Kristen yang ada di sana begitu mengasihi Petrus sehingga mereka berkata kepada Petrus, "Petrus, sebaiknya engkau meninggalkan kota Roma karena kota ini tidak aman lagi. Sebaiknya engkau meninggalkan kota ini agar engkau dapat menyelamatkan nyawamu." Menurut tradisi ketika itu, setelah Petrus keluar dari kota Roma untuk meninggalkan kota itu karena banyak sekali terjadi penganiayaan. Tetapi ketika dia keluar dari kota itu, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Di dalam bahasa Latin menggunakan terjemahan Quo vadis Domine. "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Dan jawab Yesus adalah, "Aku datang untuk disalibkan kedua kalinya." Kemudian ketika Petrus mendengarkan hal itu,
Ia berbalik lagi ke kota Roma dan ia mengerti bahwa penglihatannya itu harus membuat dia untuk menyerahkan dirinya kepada Yesus sepenuhnya. Bahkan dia memberikan diri mati, bahkan mati di salib. Tetapi dalam catatan oleh Hieronymus, Bapak Ibu Saudara, Petrus tidak mau disalib seperti Tuhan Yesus, kepalanya di atas. Tetapi dia bilang, saya tidak layak disalib seperti Tuanku. Biarkan kepala saya di bawah dan kaki saya di atas. Saudara, Tuhan, engkau mau kemana? Quo vadis Domine. Ini yang harus kita tanyakan kepada hati kita. Kemana kita harus pergi mengikuti dia? Tapi Tuhan Yesus berkata, aku harus pergi untuk disalibkan kedua kali. Saudara, Petrus sadar. Petrus pergi untuk menyerahkan dirinya. Meskipun menderita. Tetapi dia tahu ini adalah penyerahan total hidupnya. Ini adalah pelayanan sampai habis. Ini adalah pemberian terbaik hidupnya. Jika kita bertemu dengan pertanyaan ini di dalam kehidupan kita. Tuhan, kemana engkau ingin aku pergi? Kemungkinan Tuhan Yesus akan berkata, aku akan melewati lembah-lembah air mata. Aku mungkin akan melewati lembah bayang-bayang maut. Apakah engkau akan mengikutiku? Quo vadis Domine. Mengingatkan kita tentang penyerahan hidup total kita kepada Tuhan. Tuhan ingin kita memberikan hidup yang terbaik bagi dia. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika di Getsemani, kita melihat di pasal 14 dari Injil Markus. Yesus ketika berada di Getsemani, dia berkata, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu, aku tahu itu. Engkau dapat mengambil cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Itu berarti Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita berkata, kehendak Tuhanlah yang jadi atas hidup saya. Apa yang terbaik, apa yang mulia, apa yang benar. Ketika engkau izinkan itu bagiku, maka aku tahu itu yang terbaik. Jadilah kehendakmu bagiku. Yang terakhir, yang ketiga. Ketika kita mengetahui bahwa Yesus harus semakin melayani Yesus dan kehendaknya, maka Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dalam terang Injil Yohanes, kita belajar bahwa Yohanes berkata, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ketika itu Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil, menaruhnya di tengah para murid dan dia, lalu berkata, ketika engkau menyambut anak ini, maka sesungguhnya engkau telah menyambut aku. Menyambut berarti mengambil, memberikan perhatian, membuat menjadi milik. Ketika kita menyambut Kristus, sama seperti kita menyambut anak kecil yang kata Kristus, maka kita telah menjadikan Kristus sebagai milik pribadi kita. Ketika kita menyambut dia, maka kita menjadikan dia sebagai milik pribadi kita. Bahkan dikatakan bagian yang kita baca adalah, ketika engkau menyambut anak kecil ini. Anak kecil ini menandakan tentang seorang anak yang biasa. Bahkan boleh dikatakan dari status sosial yang paling kecil. Tetapi anak-anak kecil yang dari status sosial yang paling kecil ini, mereka biasa memberikan diri untuk melayani banyak hal. Sehingga Tuhan Yesus berkata, belajar dari anak kecil ini dengan status yang ada pada dirinya, tetapi dia masih memberi diri melayani dengan keberadaan dirinya yang masih kecil. Maka Tuhan Yesus berkata, ketika engkau menyambut aku sama seperti engkau menyambut anak kecil ini, yang memberi diri secara total melayani dengan seluruh kapasitasmu, meskipun mungkin engkau kecil, tetapi aku tahu Tuhan akan memberkati yang kecil jadi besar. Ketika engkau setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan memberkati engkau, memberikan kesempatan dengan hal yang besar. Menjadi kecil berarti kita mau menyangkal diri kita, membiarkan Allah mengambil alih hidup kita sepenuhnya, dan membiarkan dirinya untuk menolong saudara dan juga saya. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan ingin supaya kita menjadikan dia sebagai yang terutama dan yang paling utama. Ketika kita menjadi yang terkecil, menjadi saksinya,
Kita harus ingat bahwa ada tujuan khusus Tuhan memanggil kita. Kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita ada. Hari-hari ini ada banyak orang yang menjadi saksi, tetapi bukan saksi untuk nama Tuhan, tapi saksi bagi nama pribadinya. Supaya dia lebih terkenal, tetapi Tuhan tidak. Saudara, hari-hari ini, relakah kita menjadi semakin kecil, supaya Yesus Kristus semakin besar di dalam kehidupan kita? Yang kedua, Bapak Saudara, kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Belajar dari kisah ini, Bapak Saudara, kita lihat bahwa Tuhan ingin kita menjadi kecil, bahwa kita harus semakin rendah hati di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa kerendahan hati membuka kesempatan bagi Allah untuk bekerja seluas-luasnya bagi saudara dan juga saya. Mari kita belajar untuk merendahkan hati. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah merendahkan hatinya kepada saudara dan saya. Masuk mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan rela disalib. Darahnya telah tercurah bagi saudara dan saya. Tubuhnya telah terpecah. Dia rela memberikan diri kepada saudara dan saya. Dengan kerendahan hati, Bapak Saudara, ketika Allah berkarya dalam kehidupan kita, maka kerendahan hati akan membuat kita berlaku jujur. Kerendahan hati akan membuat kita melayani dengan sepenuh hati, dengan tulus. Kerendahan hati dapat membuat kita memaafkan orang lain. Kerendahan hati membuat kita tidak menjadi orang yang sombong. Kerendahan hati membuat kita mementingkan bukan kepentingan kita, tetapi kepentingan orang lain, orang banyak. Kita melihat tujuan Tuhan lebih baik, lebih mulia, lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Untuk itu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sama seperti yang apa disampaikan oleh Yohanes. Rasul Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9. Dia mengatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi sekali lagi, dia menegaskan dalam surat kepada jemaat di Efesus, di antara seluruh umat Allah, sayalah yang paling hina. Bahkan dia sampaikan kepada jemaat di Efesus melalui surat kepada Timotius, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara, kita harus rendah hati, membuka diri, agar Allah dapat bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya Bapak Saudara, Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Dalam pasal 11 ayat 1-11, kita melihat di sana betapa orang banyak mengeluk-elukkan Tuhan Yesus. Mereka berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat tinggi. Tetapi orang-orang yang berteriak Hosana, Hosana itu, orang-orang yang sama juga yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan marah? Tidak, Bapak Saudara. Tuhan rela untuk didera, untuk dicaci maki. Dia rela memberikan dirinya kepada saudara dan saya. Dia rela menjadi yang dihancurkan bagi saudara dan saya, demi keselamatan saudara dan saya. Saudara, David Brondley menuliskan, seorang yang berhasil adalah orang yang dapat meletakkan sebuah dasar yang kuat dengan batu yang dilemparkan orang kepadanya. Itu berarti ketika orang-orang ini menyatakan salibkan dia, salibkan dia, orang-orang melempari dia, meludahi dia, menikam lambungnya, mencambuk dia, memberikan mahkota duri, memaku tangan dan kakinya. Tetapi itu ibarat Tuhan sedang meletakkan dasar yang kokoh dengan apa yang diperbuat manusia berdosa kepadanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu berarti Allah rela memberikan diri untuk saudara dan saya. Filipi 4 ayat 8. Oleh karenanya, marilah. Ketika kita harus semakin kecil dan Tuhan semakin besar, maka mari saudara-saudara, kita memikirkan semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, agar kiranya kita berjuang menjadi yang terbaik bagi Tuhan sesama, supaya nama Tuhan semakin ditinggikan
di dalam hidup saudara dan juga saya. Mengakhiri bagian ini, saya ingin mengajak kita sejenak berpikir tentang sebuah ilustrasi yang ingin saya sampaikan. Bapak saudara, mungkin kita sering melihat anjing dan juga kucing. Tetapi mungkin kita tidak sering untuk melihat perbedaan dari kedua binatang ini. Saya ingin menyampaikan ilustrasi ini, saya harap kita bisa memahaminya dengan baik. Belajar dari kucing dan anjing. Kucing orientasinya hanya kepada tempat atau rumah dan orientasinya kepada makanan. Akibatnya, jika ada orang yang memberikan tumpangan, rumah yang baik, tempat yang baik, dan lebih nyaman, juga ketika Tuhan yang memberikan tempat dan rumah yang baik, memberikan makanan yang cukup, maka si kucing akan berpaling dari tuannya. Benar bukan? Tetapi sebaliknya, Bapak Saudara, anjing orientasinya kepada tuannya, bukan rumah, bukan juga dengan makanan atau tempat. Sehingga misalnya saja anjing itu kurang diberi makan, kurang disayangi. Tetapi karena anjing itu sudah tinggal puluhan tahun atau sudah cukup lama dengan tuannya, maka dapat dipastikan dia akan tetap setia dengan tuannya. Sehingga anjing sering disebut man's best friends. Sehingga jika dianalogikan kucing dan anjing ini dengan kita, dianalogikan ya Bapak Ibu, sebagai orang percaya, maka ada orang yang seperti kucing yang mengutamakan dirinya sendiri. Ada orang yang juga kita dapat analogikan seperti dalam tanda petik ya, anjing yang mengutamakan tuannya saja. Saudara, ini sebuah analogi dan ilustrasi, harap dipahami dengan baik. Untuk itu Bapak Saudara, belajar dari kisah yang saya sampaikan, ilustrasi ini. Apakah kita orientasi seperti kucing? Hanya kepada makanan, tempat yang tujuannya kepada saya. Jika saya puas, saya tinggal. Jika tidak, saya tinggalkan. Atau orientasi kita dalam tanda petik dianalogikan seperti anjing. Meskipun tidak diberi makan, meskipun tidak dikasihi, tetapi karena dia Tuanku, aku akan tetap sayang cinta dia. Saudara, mari kita belajar bersama. Semakin sulit hidup ini, apapun yang terjadi, biarlah Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Dan kita semakin cinta Tuhan. Meskipun kita diproses demikian rupa, tetapi kita harus semakin cinta Tuhan. Lebih dari apapun yang terjadi. Yang terakhir akhirnya, Yesus mengajarkan para murid. Karena mereka tidak mengerti anak manusia yang akan menyerahkan dirinya, mati dan bangkit. Sebab itu jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Sehingga barang siapa menyambut Yesus, ia menyambut dia yang mengutus aku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang kami baca renungkan. Hamba-Mu selesai, tapi biarlah firman Tuhan terus berbicara dalam hati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.